Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja berada yang dapat mendapatkan siaran kita pada pagi hari ini. Tentunya melalui aplikasi kami RRI Digital dan juga melalui frekuensi 88,4 FM. Pagi hari ini seperti biasa pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat kita ada di obrolan komunitas, dan pastinya hari ini bersama Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026. Nah, jadi mana di sini wong Ogan Ilir. Jadi Cek Mita bakal bahas tentang harmoni pesona pariwisata Kabupaten Ogan Ilir bersama Bujang Nanda dan Gadis Dia. Nah, jadi kita bakal bahas dan juga mungkin teman-teman nanti akan ada yang tertarik untuk lebih tahu tentang potensi pariwisata Kabupaten Ogan Ilir. Ingin bertanya boleh juga, karena acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi boleh tanya melalui YouTube dari RRI Digital atau melalui line WhatsApp di 089778848884 atau boleh telepon langsung di 0711351656. Tanpa berlama-lama langsung saja pendengar, kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026. Ada Muhammad Trinanda Kurniawan dan juga Dia Regina Angelia Bayani. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga Kak. Ini aku panggilnya gimana nih? Nanda dan Dia, bener ya? Angel Kak, lebih tepatnya. Angel, Iya. oke, Angel ya. Angel dan juga Nanda. Pagi hari ini sebagai Bujang dan Gadis Kabupaten Ogan Komering Ilir ya. Ogan Ilir Kak. Iya, Oh, iya. Ogan Ilir Iya, 2026. betul, Kak. Oke, salah, maaf ya. Gitu, takut dong. Oke, nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak nih teman-teman tentang potensi dan juga pesona pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, teman-teman boleh kenalan dulu deh sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak. Halo pendengar RRI Pro 4 Palembang dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Muhammad Trinanda Kurniawan, merupakan Bujang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2026. Halo para pendengar Pro RRI 4 Palembang. Perkenalkan saya Dia Regina Angelia Bayani atau biasa disapa Angel. Alhamdulillah kemarin pada pemilihan Bujang Gadis Ogan Ilir saya terpilih menjadi Gadis Ogan Ilir tahun 2026. Oke, berarti tahun 2026. Betul, Di Mbak. tahun ini. Iya. Iya. Kalau boleh tahu acaranya di bulan berapa nih teman-teman? Ini sudah masuk ke bulan ketiga nih, Bulan Mbak. ketiga Setelah- menjabat ya. Iya, betul. Menjabat dak tuh ya. Ya, setelah Iya. resmi. Jadi grand finalnya itu pada tanggal 21 April kemarin Kak. Oke, Iya. 21 April sampai sekarang udah 3 bulan. Iya bener ya, baru ya. Iya, baru 21 banget, Mbak. kemarin baru banget ya, 3 bulan. Oke, nah berarti teman-teman kan di Bujang Gadis Ogan Ilir 2026. Mungkin boleh flashback sedikit deh, kenapa Nanda dan juga Angel akhirnya memutuskan untuk ikut di ajang pageant Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026 ini. Oke Mbak, kalau dari Nanda pribadi nih Mbak, sebenarnya Nanda tuh sangat tertarik untuk ikut Bujang Gadis Ogan Ilir ini sejak tahun 2023 Mbak. Tetapi realisasinya Nanda bisa mengikuti Bujang Gadis Ogan Ilir itu di tahun 2026. Nah, alasan Nanda sendiri kenapa Nanda ingin ikut nih di dalam pemilihan tersebut, karena yang pertama Nanda ingin menambah pengalaman baru nih, karena dan juga mengasah skill yang Nanda miliki di bidang speaking dan juga bagaimana cara Nanda berposisi di hadapan banyak orang. Nah, dan juga Nanda tuh sangat tertarik Mbak dengan pariwisata, kebudayaan maupun adat istiadat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Namanya juga pemuda
daerah ya Mbak, Iya harus dong. banget belajar tentang pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Itulah sih Mbak sebenarnya alasan Nanda untuk ikut. Oke, berarti Nanda asli orang Ogan Ilir? Betul Mbak. Oke, Orang putra meranjat nih Mbak. meranjat, putra daerah, benar-benar harus lebih tahu tentang daerahnya sendiri. Nah, kalau Angel, kenapa nih Angel? Oke, kalau untuk Angel pribadi itu kenapa alasan ingin ikut Bujanggadis Ogan Ilir, karena Angel tuh sangat tertarik untuk masuk ke dunia pageant Mbak sebenarnya. Nah, pada saat tahu ternyata Kabupaten Ogan Ilir membuka pembukaan pemilihan Bujanggadis itu, jadi karena Angel merasa sudah sangat cinta dan sayang terhadap Ogan Ilir ya, jadi Angel kepengen banget untuk membantu dalam perkembangan pariwisata dan juga kebudayaan di Ogan Ilir. Oke. Ya, begitu Mbak. Selain itu juga kemarin itu karena melihat teman-teman yang ikut di Bujanggadis Ogan Ilir itu, mereka terlihat sangat keren sih menurut Angel, karena mereka mempunyai peran yang penting kan dalam perkembangan pariwisata. Jadi kenapa Angel enggak gitu untuk membantu perkembangan? Berarti Angel udah mantau dari sama kayak Nanda ya, mantau dari jauh-jauh Iya, ya, dari betul. jauh-jauh dari tahun ke tahun malah. Kalau Nanda dari 2023 Iya, baru betul. terrealisasi 2026. Kalau Angel baru di tahun ini langsung Iya, terpilih, eksekusi. langsung eksekusi. Iya. Bener sih, biasanya kalau cewek langsung eksekusi ya. Iya. Oke, berarti kan memang teman-teman ingin turut serta mengembangkan pariwisata Kabupaten Ogan Ilir dan juga lebih mengenalkan dong pastinya. Iya, betul. Nah, ini kan kalau kita dari cerita Nanda dan juga Angel, pastinya sebagai putra-putri daerah dan juga sebagai orang yang terpilih mengemban peran selaku Bujang dan Gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026. Rasanya seperti apa sih? Tanggung jawabnya seperti apa sekarang sudah jadi bujang dan gadis? Pasti banyak dong duty kesana kesini, terus juga pastinya dari media sosial harus memperkenalkan pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, atau ada beban-beban lain nih yang dibawa di pundak kalian saat ini selaku bujang dan gadis Kabupaten Ogan Ilir? Iya Mbak, sebenarnya untuk apa nih yang kami dapatin setelah menjabat sebagai Bujang Gadis Ogan Ilir, itu yang pertama Mbak, kami lebih dekat sama pemerintah dan juga orang-orang penting yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, dan itu suatu kehormatan dan kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami berdua untuk terus belajar. Dan juga Mbak, platform untuk kami terus belajar tentang pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir tuh lebih mudah untuk kami dapatkan. Dan juga semangat kami untuk terus mengembangkan pariwisata dan kebudayaan dan menjadi agen ya Mbak, agen dan juga contoh bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir tuh lebih mudah untuk kami lakukan. Itu sih Mbak, untuk bebannya sekarang tuh belum ada sih Mbak sebenarnya bebannya, lebih enjoy aja kompetisi dan juga kegiatan-kegiatan duty-duty dan juga kunjungan-kunjungan dinas. Itu sih, Mbak. Kalau dari Angel gimana nih rasanya, Angel? Kalau dari Angel sih yang pertama super bersyukur banget gitu Mbak ya, karena diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi Gadis Ogan Ilir tahun 2026. Karena seperti yang Angel ketahui, kalau di Ogan Ilir ini khususnya pada tahun-tahun seperti ini tuh banyak sekali pemuda-pemudi yang hidup di Ogan Ilir, dan Angel mempunyai semangat dan yakin bahwa mereka itu mempunyai peran penting Mbak dalam membangun perkembangan di Ogan Ilir. Nah, oleh karena itu dengan terpilihnya Angel menjadi Gadis Ogan Ilir ini, Angel pengen banget membantu menyemangati anak-anak pemuda untuk menjaga dan melestarikan di kebudayaan di Ogan Ilir. Oke, berarti kan teman-teman sedikit banyaknya tahu nih tentang pariwisata dan pasti harus tahu ya. Iya, Pastinya betul harus banget, Mbak. tahu dong, karena memang sudah jadi bujang dan gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026. Nah, kalau Mita pengen tahu nih, Nanda dan juga Angel, Mita kan jarang nih ke Ogan Ilir ya, Aduh. mungkin ya karena kebanyakan siaran ya. Gimana sih gambaran umum perkembangan pariwisata Kabupaten Ogan Ilir untuk saat ini nih? Kan teman-teman udah 3 bulan Iya, ngebawa nama Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir, pasti sedikit banyaknya tahu. Gimana sih perkembangannya sekarang? Sepesat apa Ogan Ilir saat ini? Aku terakhir kalau nggak salah ke Ogan Ilir itu di 2023 atau 2022 deh, lupa gitu. Wah, udah lama banget ya. Banget ya, Mbak. Iya, udah lama sekali gitu kan. Nah, perkembangannya seperti apa sekarang? Oke, jadi kalau untuk di Ogan Ilir itu Mbak, karena Ogan Ilir itu merupakan daerah yang luas dengan sekitar 2.600 km persegi, di mana itu lumayan luas ya untuk kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Seperti yang kita ketahui bahwa
akhir-akhir ini tuh banyak sekali pariwisata yang baru muncul dan akan terus berkembang di Kabupaten Ogan Ilir. Salah satunya seperti Danau Biru. Nah, Mbak itu wajib banget kalau ke Ogan Ilir itu harus ke Danau Biru, Mbak. Aku ke Danau Biru 2016 loh. Iya loh, waktu aku tamat-tamat SMA terus dari Prabu-Muli motoran ke Danau Biru. Iya. Itu tuh sekali seumur hidup sampai sekarang belum pernah lagi. Itu berarti sekarang perkembangannya udah sangat pesat ya. Iya betul Mbak, karena di situ udah benar-benar jadi pusat destinasi air di Ogan Ilir yang sangat menarik pariwisata lainnya sih Mbak. Begitu teman-teman Angel nih yang di kampus yang di Palembang nih kayak Angel ayo ke Indralaya mau ke Danau Biru gitu. Ya ayo karena emang bener-bener banyak banget wisata air di situ yang bisa kita nikmati dan di situ juga ada glamping, Mbak. Glamping itu kayak penginapan dari tenda-tenda dan nanti di situ ada paket-paketan makanannya gitu. Oke, bener-bener lebih maju ya. Iya. Betul. Lebih maju loh. Karena terakhir aku datang ke Ogan Ilir itu di 2016 itu yang ke Danau Biru ya. Ke Danau Biru itu cuman lihat danau, belum ada apa-apa sama jembatannya tuh. Itu tuh. Kalau sekarang kan aku lihat di media sosial emang udah bener-bener bagus ya pariwisatanya. Nah, terus aku ke sana juga di 2022 tuh hanya lewat dan kalau mudik ya hanya lewat aja Iya. tol gitu kan Indralaya. Berarti emang udah semaju itu ya teman-teman untuk perkembangannya sendiri. Selain Danau Biru ada apa aja sih? Oke, terkait sebenarnya banyak banget Mbak pariwisata yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Ada juga Desa Burai nih Mbak. Desa Burai ini adalah salah satu desa yang memiliki pesonanya, di mana desanya warna-warni nih Mbak, rumah-rumah yang ada di sana. Dan juga itu sudah mendapatkan anugerah Mbak, anugerah yang sudah diresmikan oleh Indonesia nih Mbak. Dan juga ada juga nih Danau Teluk Serwo namanya Mbak, di mana kalau Danau Teluk Serwo itu Mbak, kalau dilihat dari atas dia berbentuk kupu-kupu Mbak. Jadi seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Itu sih Mbak untuk potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Oke, Danau Teluk Serwo. Nah, kalau Masjid Bayumi itu termasuk salah satu juga kan yang banyak didatengin orang-orang kalau ke Ogan Ilir. Iya betul banget Iya, Mbak, Mbak. Masjid Bayumi ya. Masjid Bayumi itu bener-bener kalau orang ke Ogan Ilir kurang afdol kalau nggak beribadah ataupun langsung kunjungan langsung ke Masjid Bayumi itu Mbak. Oke. Karena dari desain arsiteknya pun itu sangat-sangat indah ya Mbak, baik itu dilihat dari jauh maupun di dalamnya. Oke, berarti memang bener-bener sebanyak itu tempat wisata yang ada di Ogan Ilir. Kalau mau disebutin semuanya kayaknya kelamaan Iya, ya. Mungkin Berarti bisa searching sendiri searching sih. sendiri sih Atau benar-benar. langsung kunjungan langsung Mbak boleh. Nah, kunjungan langsung tuh jawaban dari semua jawaban. Kalau kamu mau tahu, Danau Teluk Serwo tadi, Danau Biru, terus ada Masjid Bayumi juga, dan masih banyak lagi bisa datang langsung ke Ogan Ilir. Nah, itu kan dari sektor pariwisata. Kalau dari sektor kuliner, Ogan Ilir sendiri seperti apa sih teman-teman? Nah, kalau dari segi kuliner ya, Angel dan juga Mbak Mita, itu banyak banget sebenarnya kuliner yang khas yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Seperti mungkin yang sangat familiar untuk teman-teman RRI Pro Palembang 4 Palembang itu ada Pindang Meranjat nih Mbak. Oh, Pindang oke. Meranjat itu dari Desa Nanda sendiri itu Mbak, Pindang Meranjat. Dan juga ada beberapa makanan-makanan khas seperti ada semprong, ada juga jongkong, dan juga banyak sekali Mbak untuk makanan-makanan dan kuliner yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Iya betul, ada juga kemplang tunu, kelembut Mbak, tahu nggak kelembut? Iya, itu kan dari Ogan Ilir Iya. ya katanya awal mulanya ya. Entah siapa yang mencetuskan itu ya. Karena memang awal mulanya kan dari sana. Palembang selalu ambil dari Ogan Ilir sampai akhirnya Palembang bisa produksi sendiri Iya. sekarang. Oke, berarti memang dari segi wisata, segi makanan maju semua, banyak Alhamdulillah, sekali. Masya Allah. Banyak yang mana memang kalau kita datang kayaknya banyak tempat yang harus kita datangin dan juga banyak makanan yang harus kita cicipi. Nah, kalau dari sektor budaya nih, Nanda dan juga Angel, budaya Ogan Ilir itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, kalau budaya Ogan Ilir nih, nah budaya Ogan Ilir yang Nanda tahu nih Mbak, ada namanya tradisi lepat ponter.
Wah, apa Nah, tuh? iya Mbak, tradisi Lepat Pontir itu sebuah tradisi yang ada di masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, di mana kalau ada pesta pernikahan, misal nih pesta pernikahannya di hari Minggu. Nah, di hari Jumat dan Sabtu itu ada masak-masak bareng nih Mbak. Masak-masak bareng, para masyarakatnya masak-masak bareng, dan juga di sana nanti ada hidangan namanya Lepat Pontir Mbak. Lepat Pontir itu sebuah makanan dari ketan yang dibungkus oleh daun pisang. Itu sih untuk tradisi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Iya, kalau dari Angel sendiri, Angel tuh tahu adanya tradisi atau adat kebiasaan orang Pemulutan, Mbak. Itu namanya beramu. Nah, beramu itu sendiri tuh kayak kegiatan istilahnya gotong royong menangkap ikan di perairan rawa yang sedang surut. Jadi nanti masyarakat tuh kalau melihat kondisi rawa yang surut, nanti mereka akan mengatur jadwal untuk melakukan menangkap ikan, baik menggunakan jala maupun saring gitu. Oke, kalau itu tadi kan dari beberapa kayak kebiasaan yang akhirnya menjadi suatu kebudayaan di Iya, Ogan Ilir. Nah, adat istiadat. adat istiadat. Kalau daerah lain kan kemarin kalau nggak salah Kayu Agung tuh waktu Iya, Lebaran betul. mereka ada kayak karnaval Iya. budaya Iya. ya, pakai baju adat keliling kampung dalam 2 hari berturut-turut. Nah, kalau di Ogan Ilir sendiri ada nggak sih kayak festival-festival budaya atau agenda-agenda tahunan yang pasti bikin wisatawan datang gitu ke Ogan Ilir? Kalau di Ogan Ilir sendiri itu pastinya pada saat momen-momen seperti mau menyambut ulang tahun Ogan Ilir, Mbak. Biasanya itu nanti pemerintah bakal ada ngadain kayak karnaval ataupun event-event yang mendukung tenan-tenan untuk menjual atau mempromosikan dari hasil kebudayaan dan juga seperti itu. Oke, berarti ada ya Iya, di ada acara-acara juga. kayak mendekati hari ulang tahun Ogan Ilir. Nah, kalau 17-an di Ogan Ilir ada lomba juga nggak sih? Nah, Kayak kalau lomba yang memang bikin orang-orang pada kumpul Iya, gitu. betul. Jadi satu. Itu ada nggak sih kalian kan ini tahun pertama ya? Iya. Pasti udah ada rencana dong, mengingat tahun Iya, depan betul. udah bulan depan udah Agustus. Itu betul. ada juga nggak sih? Pastinya ada sih Mbak untuk kegiatan-kegiatan menyemarakan kemerdekaan Indonesia ya Mbak. Dan mungkin membahas tentang arak-arakan tadi ya Mbak. Iya. Arak-arakan tadi kalau di Ogan Komering Ilir nih ada arak-arakan karnival budaya. Kalau di Kabupaten Ogan Ilir sebenarnya ada Mbak, tapi memang kurang dipromosikan lagi sekarang. Itu ada oke. namanya budaya joli-joli Mbak. Joli-joli. Iya, budaya joli-joli ini adalah sebuah tradisi di mana arak-arakan itu mengarak pengantin ataupun orang yang hitanan nih Mbak keliling desa gitu Mbak. Jadi dia ada sebuah kayak tenda gitu. Nanti di dalamnya itu orang yang berbahagia tadi pengantin ataupun anak-anak yang hitanan. Dan di sana tuh diangkat oleh sekian banyak orang diarak untuk keliling desa. Nah, itu untuk tradisi Kabupaten Ogan Ilir itu ada namanya budaya joli-joli tadi. Oke, joli-joli. Berarti sekarang untuk budaya itu sendiri sudah mulai ditinggalkan atau seperti apa Nanda? Iya Mbak, jarang sekali Mbak sekarang Nanda bahkan tahu budaya itu karena Nanda membaca jurnal sebenarnya Mbak, membaca jurnal yang membahas tuntas tentang budaya joli-joli ini. Tapi memang dulu Mbak Nanda hitanan kemarin waktu Nanda hitanan SD itu Nanda juga dilaksanakannya budaya joli-joli itu. Jadi Nanda diarak-arak oleh semua masyarakat Meranjat nih untuk keliling desa Meranjat. Itu sih Mbak. Tapi sekarang memang sudah jarang sekali untuk diterapkan sekarang Mbak. Mungkin karena endis ekonomi kali ya. Iya. Betul Mbak. Membutuhkan biaya yang cukup besar sih kalau ngadain, apalagi itu acara pribadi ya, keluarga yang ngadain. Oke, Nanda dan juga Angel, kita bakal break dulu sebentar nih. Setelah kita ngobrolin banyak tentang pariwisata dan juga pesona alam Kabupaten Ogan Ilir, nantinya kita bakal membahas lagi lebih banyak tentang kesibukan kalian sebagai bujang dan gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang karena kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tentunya jangan lupa kalau mau tanya boleh ke WhatsApp di 089778848884 atau juga boleh melalui line telepon kita di 0897788884.